Quartararo, Stewart kurang jelas soal penalti. Fabio Quartararo mengatakan bahwa para steward MotoGP tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada Yamaha tentang alasan ia dijatuhi hukuman atas insiden dengan Miguel Oliveira di Grand Prix Spanyol. El Diablo bertabrakan dengan Oliveira dari RNF Aprilia di lap pembuka lapangan pada Minggu 30 April 2023 di tikungan 2 yang menyebabkan bendera merah dikibarkan. Pembalap Portugal dibawa ke pusat medis di mana ia didiagnosis mengalami dislokasi bahu. Dalam perjalanan menuju grid untuk restart, Quartararo dijatuhi long lap penalti. Berbicara tentang hukuman tersebut, Quartararo mengatakan, "Saya terkejut dan tidak tahu alasannya." Maio Meregali, manajer Yamaha, pergi ke Race Direction untuk meminta penjelasan, tetapi tidak ada penjelasan yang jelas. Dari sisi kami, saya pikir kami tidak melihat sesuatu yang aneh, dan saya pikir itu jelas bukan penalti. Tapi, itu sudah berlalu, dan saya pernah melakukannya 2 kali. Maksud saya, pertama, saya pikir mereka mengatakan bahwa mereka tertekan dalam situasi ini. Mereka terburu-buru, tapi sulit untuk mengatakan Anda terkena penalti ketika Anda tidak yakin dan setelah balapan Anda tidak sepenuhnya setuju bahwa itu adalah penalti. Quartararo harus mengulang long lap penalti karena ia keluar dari putaran yang ditentukan, yang menurutnya tidak disadari. Steward MotoGP telah menjadi topik hangat sejak putaran pembuka musim ini, menyusul tabrakan kontroversial Marc Marquez dan Oliveira di MotoGP Portugal. Pada balapan di sirkuit Jerez, pembalap Ducati Francesco Bagnaia diperintahkan oleh Stewart untuk turun 1 posisi karena menyalip dengan keras pembalap KTM, Jack Miller. Miller melakukan hal yang sama kerasnya terhadap Jorge Martin dan Pramac Racing, namun lolos dari hukuman. Dengan adanya keluhan mengenai inkonsistensi tersebut, panel steward FIM akan bertemu dengan para rider di GP Prancis untuk menjelaskan posisinya dalam pengambilan keputusan. Maksud saya ingin sekali mengatakan apa yang saya pikirkan, tapi kami hanya akan berdiskusi dan melihat bagaimana kemungkinan untuk mengambil keputusan seperti ini, kata Quartararo saat ditanya tentang apa yang dia katakan dalam pertemuan ini. Menjelaskan insiden tersebut, Quartararo mengatakan bahwa ia terpaksa terlibat dalam tabrakan tersebut karena terjepit di tengah-tengah antara Marco Bezzecchi dan Oliveira. Bezzecchi berada di depan, saya berada di tengah. Saya tidak punya pilihan lain, ia menjelaskan. Saya tidak bisa menghindari kecelakaan ini. Saya hanya mencoba mengerem dan berhenti. Tetapi saya menabrak. Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu. Tetapi motor Miguel mengambil kopling saya dan saya menabrak motor Bezzecchi. Saya tidak punya solusi lain selain melakukan hal itu. Jadi kecelakaan itu 100% pasti. Bezzecchi mengatakan bahwa ia merasa adanya kontak dari Quartararo di tikungan 2. Namun, ia merasa pembalap asal Prancis itu tidak melakukan sesuatu yang salah. Bagi saya, itu adalah situasi yang sedikit sulit untuk dihindari, karena pada akhirnya satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengerem lebih sedikit awal, karena ia berada di antara saya dan Miguel dari apa yang saya lihat. Tetapi saya tidak punya waktu untuk melihat dengan baik, ujar Bezzecchi. Jadi, mungkin kecelakaan itu bisa dihindari dengan mengerem sedikit lebih awal, tapi ruangannya tidak terlalu besar. Jadi, itu adalah kesalahan yang bisa terjadi. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa tentang Fabio. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengubah sikapnya terhadap kecelakaan yang dialaminya saat balapan MotoGP Americas 2023. Bagnaia kehilangan poin penting setelah terjatuh sendiri saat memimpin balapan pada 16 April lalu di sirkuit Americas, Amerika Serikat.
Pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut mengalami selip ban depan di tikungan 2. Setelah lomba, Bagnaia langsung menyalahkan motor Ducati Desmo CDC GP23 yang disebutnya terlalu sempurna. Intervensi elektronik dan teknologi lain yang dikembangkan Ducati dinilai Bagnaia mengurangi sensitivitasnya terhadap kontak antara ban dengan aspal. Akan tetapi, tamparan keras bak terarah ke sang juara dunia karena tayangan ulang menunjukkan sebaliknya. Kamera helikopter menunjukkan Bagnaia sedikit melebar dari racing line atau jalur yang dilintasi pembalap, sehingga tidak melintas di bagian lintasan dengan level grip terbaik. Pembalap motor Ducati lainnya seperti Johann Zarco dan Luca Marini pun mengamini jalur Bagnaia yang tidak biasa di tikungan 2 dan kecepatan yang terlalu tinggi. Dalam konferensi pers pra-event MotoGP Spanyol pada Kamis 27 April 2023, 2 pekan setelah insiden, Bagnaia akhirnya mengakui kesalahannya. Saya pikir setelah melihat datanya, setelah memeriksa semuanya, mungkin saya kurang memperhitungkan kondisi di tikungan 2, ucap Bagnaia. Tikungan 2 adalah tikungan di mana saya lebih cepat daripada pembalap Ducati lainnya. Dan saya pikir saya akan menjadi yang tercepat juga di tikungan 2. Tetapi mungkin kondisinya kurang bagus di sana. Sehari sebelum balapan utama, Bagnaia memang mendominasi. Pembalap nomor 1 tersebut mencetak rekor lap tercepat saat kualifikasi dan nyaris tak tersentuh saat memenangi lomba sprint. Bagnaia pun mengakui bahwa bukan motor Ducati yang harus dievaluasi, melainkan caranya dalam mengatur balapan. Potensi motor kami harus tetap sama, harus dipertahankan. Ini lebih seperti saya harus lebih memahami situasinya, ujar Bagnaia. Setelah mengatakan ini, saya berbicara kepada tim saya, kepada orang-orang di rumah. Dan sejujurnya, saya sudah mencoba, lebih sulit melaju 0,2 detik, lebih pelan dengan mengatur diri sendiri daripada dengan mengatur motornya. Walau meraih hasil minor dalam balapan sebelumnya, Bagnaia masih menjadi favorit peraih gelar juara dunia MotoGP 2023. Pembalap asal Italia itu masih kokoh bertengger di peringkat kedua klasemen sementara. Dengan mengoleksi 53 poin, Bagnaia sementara tertinggal dari sang pemuncak Marco Bezzecchi Muni VR46 yang juga memakai motor Ducati. Mengingat statusnya sebagai juara bertahan, dia tentu sudah merasakan adanya tekanan-tekanan untuk selalu menang. Seperti sebuah bencana jika saya tidak memenangi gelar juara dunia lagi, kata Bagnaia usai mengalami crash pada GP Americas. Tapi saya pikir itu adalah sebuah strategi menghadapi rival-rival saya, imbuhnya. Namun demikian, Bagnaia mencoba melihat sisi positifnya. Menurutnya, jika bisa menyatukan aspek kecepatan dan kendali diri, Bagnaia merasa akan memiliki keuntungan lebih dalam kompetisi. Jadi, lebih baik untuk mengikutinya seperti ini dan menjadi lebih cerdas dalam beberapa situasi, tandasnya. Bagnaia akan mempersiapkan diri untuk seri balap keempat MotoGP Spanyol pada 28 sampai 30 April 2023 di sirkuit Jerez, Spanyol. Tadinya bukan sirkuit favorit Desmo CDC. Jerez justru dikuasai armada pabrikan Borgo Panigale dalam 2 musim terakhir. Bagnaia menjadi pemenang terakhir MotoGP Spanyol sekaligus memiliki rekor lap tercepat MotoGP di Jerez. Bagnaia menjadi pemenang terakhir MotoGP Spanyol sekaligus memiliki rekor lap tercepat MotoGP di Jerez.